Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat waktu luang sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun hanya sekedar dengan Zoom, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara kegiatan Mentoring Akbar Online 2020. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC saya sendiri. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Wahyu Rinaldi. Kemudian kata sambutan oleh perwakilan dari Ketua Rohis SMA ITL Fitian School Medan. Dan yang keempat adalah perkenalan biodata pemateri yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang keenam, sesi tanya jawab peserta. Yang kelima, pemaparan materi oleh Ustadz kita, Ustadz Salman Al-Farisi. Yang keenam, sesi tanya jawab peserta dengan pemateri. Yang ketujuh, doa. Yang kedelapan, foto bersama online. Yang kesembilan, penutupan. Yang kesepuluh, selesai. Ya, kami segenap panitia mengucapkan selamat datang para peserta Mentoring Akbar Online 2020 SMA SMK Sederajat Sumatera Utara. Mentoring Akbar Online 2020 kali ini bertemakan dunia membutuhkan pemuda Islam yang baper. Baper bawa perubahan. Peran pemuda dari tahun ke tahun diyakini membawa perubahan, memberikan kontribusi nyata terhadap tegaknya Pancasila dan keadilan. Dan banyak juga yang bilang kalau pemuda itu adalah tulang punggung bangsa. Maka dari itu, sebagai tulang punggung bangsa, kaum muda harus dipersiapkan sedini mungkin dengan melalui program-program pendidikan, akhlak dan intelektual yang sistematis sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga nantinya para pemuda-pemudi ini menjadi manusia yang mengenal jati dirinya, bermanfaat dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Oke, mungkin selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh pemateri kita tentang pemuda Islam yang membawa perubahan untuk dunia kita. Langsung saja kita masuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh teman kita Wahyu Rinaldi. Kepada Bang Wahyu Rinaldi kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqal al-mursalin. Alhamdulillah, barakallah kepada Akhi Wahyuri Rinaldi yang telah membawakan tilawahnya, yang membawakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibawakan ayat suci ini membawa keberkahan di kegiatan pagi kali ini. Kemudian acara yang kedua adalah kata sambutan oleh perwakilan Rohis SMA IT Al-Fitian School Medan. Kepada Bang Fatur Rahman, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat dan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara mentoring akbar ini. Dan yang saya hormati seluruh guru dan kepala sekolah Al-Fitian, dan yang saya hormati juga Bapak Salman Al-Farisi sebagai pemateri, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian SMA SMK sederajat. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para peserta, para teman-teman Rohis sekalian yang telah menyukseskan acara ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Salman Al-Farisi yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara Rohis Akbar ini. Semoga dengan adanya acara Rohis Akbar, acara mentoring akbar ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mengetahui dan bisa membawa perubahan untuk Indonesia kita tercinta ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Akhi Fatur Rahman yang telah membawakan kata sambutannya. Sebagai informasi, Bang Fatur Rahman ini adalah Wakil Ketua Rohis SMA IT Al-Fitian School Medan periode 2020-2021. Oke, selanjutnya kami segenap panitia mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz kita, Ustadz Salman Al-Farisi, yang telah bergabung bersama kita di Zoom meeting kali ini. Selanjutnya acara yang keempat adalah perkenalan biodata pemateri yang dibawakan oleh saya sendiri. Oke, pemateri pada kegiatan kita kali ini bernama Ustadz Haji Salman Al-Farisi LCMA, lahir di Medan 6 Juni 1973. Alamat di Komplek Johor Indah Permai 1 Blok 4 Medan. Riwayat pendidikan beliau adalah yang pertama TK Pertiwi Jalan Seto LR Bahagia Medan, kemudian SD Negeri 45 Medan, kemudian Ponpes Al Amin Peren 2 Madura, kemudian Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, kemudian Syariah Banking Institute Jakarta, University of Madinah Saudi Arabia jurusan dakwah dan usuluddin, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia jurusan dakwah dan musliman, dan saat ini
Ustaz Salman sedang menempuh pendidikan di S3 Winsu Dakwah Politik dan Perantis, kalau tidak salah ya Ustaz. Kemudian pengalaman organisasi Ustaz Salman adalah pengurus bela diri Tapak Suci Ponpes Darun Najah Jakarta, Direktur BMT Izzatul Mukmin Syariah Banking Institute Jakarta, Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di Malaysia, kemudian Ketua Bidang Dakwah dan Pendidikan Persatuan Pelajar Indonesia, dan Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Sumut. Dan masih banyak lagi tentunya pengalaman organisasi Ustadz Salman Al-Farisi. Oke, langsung saja kita masuk acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz kita, Ustadz Salman Al-Farisi. Kepada Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa mengadakan webinar bersama Rohis. Webinar ya, bersama Rohis Alfitian. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita banyak mendapat manfaat insyaallah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita sebagai ini mungkin salah satu upaya pembangunan ya, pembangunan kepribadian, karakter terutama Rohis Alfitian, dan mengundang berbagai elemen yang mudah-mudahan bermanfaat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa amanah yang diberikan kepada saya terkait dengan pembangunan karakter ya remaja, anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial ya. Tentunya di situ judulnya ada baper katanya. Baper itu kalau biasa kan orang bawa perasaan, katanya diganti jadi bawa perubahan. Teringat saya ada tamu dari Bandung, mungkin adik-adik kenal semua ya, namanya Muzammil Hasballah ya. Beliau alumni IPB tapi hafiz Quran 30 juz. Kemudian kegiatan dan aktivitasnya sangat kreatif dan sangat milenial sekali. Jadi hafalan Quran yang 30 juz itu tidak membuat beliau seolah terkungkung dalam sebuah aktivitas ya Al-Quran saja, tetapi ternyata beliau dari Institut Pertanian Bogor, IPB. Ya. Kemudian juga yang kedua, kreativitas kepemudaannya juga tetap berjalan, ya, seperti main skateboard, terus berbagai macam lah kegiatan keremajaan. Jadi Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Kahfi menceritakan tentang peristiwa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kan anak-anak muda, ya, yang mereka tetap tegar dalam prinsip-prinsip keimanan. Walaupun suasana di sekitar mereka, penguasa ataupun suasana pemerintahan di sekitar mereka tidak taat kepada Allah, tetapi anak-anak muda di dalam kisah Ashabul Kahfi ini tetap tegar, tetap teguh, ya, tidak goyah terhadap situasi. Ya. Oleh sebab itulah mereka sejarahnya mengasingkan diri mereka dalam sebuah gua, dan dalam Al-Quran ada kalimat yang sangat luar biasa, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda, ya. Bahwa mereka adalah anak-anak muda yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan petunjuk Allah kepada mereka, sehingga mereka mengambil sebuah jalan yang sebetulnya kalau dilihat dari perspektif zaman dulu, zaman pada saat itu sangat ekstrim. Ya, maksudnya ekstrim di situ
tidak terpikir oleh semua orang. Ya, bahkan bisa dikatakan semua orang. Mereka pergi ke dalam gua untuk mengurung diri supaya apa? Supaya tidak terlibat dalam suasana ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa semestinya anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, terutama di usia sekolah seperti adik-adik, ya, tentunya seperti Ashabul Kahfi ini, ya, fityatun artinya remaja, pemuda, yang benar-benar mempunyai keteguhan, pendirian, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, bahkan fityatun, anak-anak muda, anak remaja yang diceritakan oleh Ashabul Kahfi ini, mereka tinggal sekitar 300-an tahun dalam gua, memang dipanjangkan Allah umurnya. Ya. Itulah yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan anak remaja mestinya seperti itu. Ya. Mempunyai kekuatan iman, kekokohan, ketegaran, tidak goyah, tidak luntur atau tidak mudah dengan dengan godaan-godaan. Ya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama anak muda, anak remaja. Ya. Jadi pada waktu pertemuan dengan Muzamil Hasballah, ya, di Masjid Al-Jihad, yang banyak dihadiri oleh anak-anak remaja yang memang konsen menghafal Al-Quran juga dan sebagainya. Ya, mereka ya sangat ramai sekali waktu itu. Jadi ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya kepada saya juga sebagai pemateri waktu itu, Ustaz, banyak anak-anak remaja kita ini yang tidak bisa memisahkan atau tidak bisa menjaga waktunya antara main gadget dengan membaca Al-Quran. Ya, apakah perlu membagi waktu? Melepaskan gadget kemudian membaca Al-Quran. Saya sampaikan bahwa sekarang ini kita di dunia teknologi digital. Bahwa smartphone ini sudah sangat melekat kepada semua orang, terutama di perkotaan, kita di kota Medan, ya. Sudah sangat melekat. Jangankan anak-anak remaja, orang tua pun sudah menggunakan gadget, smartphone, aktivitas sosial media, dan sebagainya. Jadi saya sampaikan bahwa tidak perlu kita melepaskan diri kita dari gadget sebetulnya. Tetapi yang paling penting adalah, ya, bagaimana anak-anak remaja, ya, dengan gadget itu bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai orang yang kokoh pendirian, istiqomah, ya, punya prinsip-prinsip di dalam jiwanya, sehingga bukan dia yang dikendalikan gadget itu tadi, tetapi justru kita sendiri yang mengendalikan gadget itu. Jadi bukan kita dikendalikan, tapi justru kita yang mengendalikan. Jadi terkait dengan baca Quran, saya tanya kembali. Ya, mungkin di antara yang hadir ini pernah hidup di zaman yang belum ada gadget, ya. Apakah rajin membaca Al-Quran ketika gadget tidak ada? Ya mungkin ya tidak juga gitu, ya. Kemudian sekarang ada gadget, dan alhamdulillah gadget ini semuanya ada, ya, semua ada dalam gadget. Yang baik-baik, yang buruk-buruk ada. Yang bagus-bagus, yang jelek-jelek di gadget ini ada. Aktivitas yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, bahkan rusak juga ada. Jadi gadget ini semua ada di situ. Jadi tinggal membangun manusianya, membangun karakter pribadinya terkait dengan gadget itu. Apakah dia ingin memperbaiki dirinya dengan gadget itu, atau justru ingin merusak dirinya? Ya. Sebagai contoh, sekarang ini kan lagi musim Korea, ya. Budaya Korea masuk ke dalam gadget, ya. Jadi banyak anak-anak remaja ini yang mengkonsumsi budaya Korea dalam kegiatannya sehari-hari. Sebetulnya hal tersebut tidak terlalu masalah sebetulnya bila bisa diambil yang baik-baik, ya. Dan yang baik-baik itu tidak mesti dari Korea, dari seluruh dunia, ya, kita ambil yang baik-baiknya gitu, ya. Tapi yang buruk-buruknya, yang tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Jadi inilah dibutuhkan kreativitas
dari anak-anak remaja, ya, adik-adik sekalian, ya, perlu aktivitas yang kreatif, gitu ya. Jangan sampai kita hanya sebagai konsumen. Konsumen itu sebagai penikmat budaya orang lain. Apalagi budaya itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, hanya sekedar membuat kita ya senang gitu aja ya. Tapi manfaatnya bagi diri kita secara langsung nggak kita rasakan gitu. Ya. Hanya kepuasan yang sifatnya temporer sementara. Ya. Jadi ada istilah istilah dari Bang Muzammil Hasballah yang tadi saya sampaikan bahwa kebaikan itu atau ibadah lah misalkan atau kebaikan itu kita berat memulainya. Jadi menggunakan gadget dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan itu berat. Ya, sangat berat. Tapi kalau kita terus berupaya menjalankannya, terus kita masuk dalam kebaikan, dalam ibadah, misalkan baca Quran, misalkan itu kan berat. Tapi kalau kita sudah masuk, kita mulai terus lama-lama jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, lama-lama jadi nikmat gitu. Ada kenikmatan yang dirasakan. Nah, berbeda ya, sesuatu yang tidak bermanfaat. Di awal-awalnya itu sangat nikmat. Kita nikmat menjalankannya, tapi setelah lama-lama ya jadi biasa saja gitu. Hambar. Lama-lama jadi menyesal. Oh iya, gara-gara menjalankan aktivitas yang tidak bermanfaat, akhirnya kehilangan berbagai macam banyaknya kebaikan. Karena waktu terbuang, belum lagi pengaruhnya lagi yang mungkin dirasakan, yang tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan. Ya. Kalau tubuh kita ini kan dari aspek fisikal, tubuh kita ini kan membutuhkan gerakan-gerakan supaya fisik kita sehat, fisik kita kuat. Tapi lantaran kita terpaku dengan gadget ini, ya, akhirnya tubuh kita jadi jarang bergerak. Ya. Yang sehat cuma jarinya aja. Jarinya aja, geser itu aja. Jadi yang dari seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang sehat cuma telunjuknya aja. Karena suka geser-geser di gadget. Ya. Itu yang sering kita lakukan. Dan tubuh kita ini harus kita penuhi haknya, hak bergerak. Jadi banyak anak-anak remaja ini yang terpaku dengan gadgetnya, akhirnya dia tidak bergerak, ya kan? Itu dari sisi itu aja kita sudah lama-lama menyesal, badan kita kok rasanya nggak sehat. Ya, belum lagi dengan pikiran-pikiran kita, kemampuan berpikir kita, kecerdasan kita, intelektualitas kita tidak berkembang. Hanya menjadi manusia yang konsumtif saja. Konsumtif maksudnya sebagai penikmat, ya, penikmat apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Ya. Jadi semua yang ada di gadget itu kita sebagai konsumen saja, tidak pernah kita berkreasi sehingga menjadi produsen, memproduk konten-konten atau sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi pertama kebermanfaatan produk-produk itu yang pertama terkait dengan masalah keimanan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bikin konten-konten yang betul-betul memberikan pencerahan lah kepada sesama kita, ya, sama remaja misalkan, sehingga konten-konten ini menjadi rujukan. Wah, mereka menikmati konten-konten kita. Karena gadget ini semua orang mengisinya. Ya, orang beribadah juga bisa dengan gadget. Tadi saya sampaikan, orang berbuat maksiat juga bisa dengan gadget. Ya, contohnya orang beribadah, orang baca Quran bisa dengan gadget. Terus mau bayar zakat juga bisa pakai gadget. Terus apa lagi? Mau naik haji, ya daftarnya apa semua informasi bisa dari gadget kita dapatkan. Apalagi mau ilmu-ilmu tentang bagaimana cara berpuasa juga bisa dari gadget. Semua bisa kita dapatkan dari gadget ini. Gitu. Informasinya, cara pelaksanaannya. Ya. Kadang-kadang beribadah sendiri pun bisa dengan gadget. Membaca Al-Quran bisa dengan gadget. Ya, nggak masalah kita nggak lepaskan gadget, tapi kita jadikan sebagai pengembangan diri kita ini gadget ini. Ya. Dan bisa juga kita belajar banyak di gadget ini. Banyak ilmu-ilmu, ya, yang ketika kita sekolah
kita nggak dapatkan. Tapi dari gadget ini banyak kita mendapat ilmu-ilmu yang ya walaupun tetap kita harus menyaringnya ya dan bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu dan punya ilmu, karena ilmu di gadget ini kan tidak tersortir, semua ada ya. Ilmu yang baik-baik ada, ilmu yang buruk-buruk juga ada. Tapi itulah gunanya kita bersandar kepada seorang alim, orang yang punya ilmu, sehingga kita mendapatkan nasihat-nasihat mana yang baik, mana yang buruk ya. Intinya untuk beribadah dengan gadget bisa, untuk nimba ilmu dengan gadget bisa, untuk beraktivitas sosial yang positif juga bisa, untuk berkreasi juga bisa, untuk menimba ilmu juga bisa, untuk cari duit juga bisa ini gadget. Ya, banyak orang kaya dari gadget. Itu hal-hal yang sifatnya positif bisa kita lakukan dengan gadget. Tapi sebalik daripada itu, sebaliknya justru bisa juga gadget ini dipakai oleh orang untuk berbuat maksiat. Orang banyak berjudi ya pakai gadget, kemudian transaksi prostitusi dengan gadget. Apalagi ya. Banyaklah ya maksiat yang dilakukan, kejahatan, perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya bisa dilakukan dengan gadget. Jadi kita sebagai remaja harus menjadi orang-orang yang produktif. Tadi kembali lagi produktif, bukan kita yang mengkonsumsi seluruh budaya-budaya luar untuk kita terapkan kepada diri kita, karena budaya itu milik mereka. Ya kita nggak bisa menerapkannya. Dan dikhawatirkan dengan kita mengaktualisasikan budaya-budaya luar justru akan menghilangkan budaya-budaya kita yang sebenarnya budaya kita ini jauh lebih baik daripada mereka. Nah, jadi contohnya di zaman Rasulullah SAW ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu kan dari Madinah. Dengan Rasulullah SAW dari Madinah ini, subhanallah, di zaman dulu ketika Islam ini tersebar ke seluruh dunia, bisa dikatakan semua di dunia ini bisa bahasa Arab. Ya, waktu itu belum ada gadget, tapi semua masyarakat dunia bisa bahasa Arab. Bahkan para imam-imam ahli hadis itu banyak yang bukan orang Arab. Contohnya Imam Bukhari itu bukan orang Arab, orang Rusia. Ya. Kemudian Imam Muslim itu bukan orang Arab. Ya, banyak imam-imam, para ulama-ulama yang mereka tuh sebetulnya bukan orang Arab gitu. Tapi mereka sangat luar biasa. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa budaya Islam itu menjadi konsumsi publik di seluruh dunia. Nah begitu juga kita. Ya, kita ajaran Islam ini kita berupaya untuk bisa menjadi konsumsi publik. Kemudian budaya Islam, budaya Indonesia, ya, terutama budaya Indonesia juga menjadi konsumsi publik. Dan dalam konteks kemedanan ya budaya Medan ini luar biasa, bisa jadi konsumsi publik. Ya. Dan banyak orang-orang yang berhasil memproduksi konten-konten budaya lokal, kemudian dia terkenal. Ya. Kalau misalkan adik-adik remaja bisa meningkatkannya kepada sesuatu yang lebih baik lagi dari sisi nilai-nilainya, dari sisi manfaatnya, itu luar biasa. Ya contohnya siapa itu yang istilahnya ada TikTok apa konten-konten yang dia dikasih pertanyaan, nanti dia jawab, tapi jawabnya itu pakai bahasa Medan gitu. Ya bahasa Medan, walaupun ada bahasanya agak kasar, tapi memang itu punya apa tersendiri lah, kalau salah Jenda ya. Jadi itu dia tetap menggunakan budaya lokal gitu ya. Maka apa kota Medan. Begitu juga dengan kata Mail ya. Mail itu juga ada konten-konten juga yang ya memang intinya dia menggunakan konten lokal gitu. Bahasanya bahasa Medan. Kemudian dia terkenal. Kalau seandainya bisa kita adik-adik remaja ya berkreasi ya memasukkan konten-konten tentang nilai-nilai, kemudian juga budaya lokal dan sebagainya, ini luar biasa. Ya. Terus ada lagi yang terakhir saya lihat namanya Husin ya, Husin dia masih remaja tapi ilmu Islamnya luar biasa. Ya. Dia menjawab pertanyaan terkait dengan masalah-masalah agama, tapi dengan model yang sangat kreatif gitu ya. Dan akhirnya memberikan pencerahan, viral juga
gitu. Jadi berupaya tidak menjadi orang-orang atau remaja yang konsumtif, tetapi menjadi orang-orang yang produktif. Ya, produktif dalam hal menggunakan gadget. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik itu nilai-nilai ataupun budaya lokal, budaya Indonesia, ya kita menjadi Indonesia benar gitu, betul-betul Indonesia gitu ya. Kemudian nilai-nilai akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila itu menjadi muatan-muatan dakwah yang kita sampaikan secara apik, ya, kreatif, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semangatnya semangat berkontribusi. Ya, jadi yang saya maksud di sini bukan kita harus memperbaiki niat kita juga, bukan untuk jadi orang terkenal atau menjadi orang yang menjadi orang yang murah rezeki, bukan itu motifnya, tetapi motif untuk berkontribusi. Nanti di kemudian hari nanti, walaupun niat kita niat berkontribusi, memberikan yang terbaik dan memproduksi konten-konten yang baik, yang mendapatkan respon, ya, kreatif, ya, itu mudah-mudahan ketika kita betul-betul niat tulus ikhlas untuk melakukan itu, ya, dalam rangka untuk mewarnai jagat pergejetan lah gitu ya, insya Allah, ya, yang lain itu akan kita dapatkan. Ya, bisa jadi kita akan dikenal, semakin dikenal, tapi dikenal dalam hal kebaikan kan. Nah, kemudian kita mendapatkan jariah juga. Ya, jariah itu artinya pahala karena orang melihat kebaikan itu, kemudian mereka mencontoh dan menjalankan kebaikan konten-konten yang kita sampaikan, itu insya Allah itu menjadi jariah, pahala. Dan kenangan-kenangan yang baik bagi nanti di kemudian hari anak cucu kita. Karena ini hal-hal seperti ini kan terrecord, ya. Bisa aja nanti kita udah tua nanti ada yang ini si Anu ini recordnya selama dia menggunakan berada di dunia permedsosan misalkan atau gadget dan sebagainya. Jadi ini menjadi tabungan jariah, ya. Terus kita lihat ya bagaimana Indonesia ini merdeka. Itu semua adalah pengorbanan para remaja-remaja dulu, yang mungkin sekarang kita melihat mereka ketika dijadikan seorang pahlawan, mereka udah tua, tapi mereka berjuang itu sejak remaja. Ya, Buya Hamka sejak remaja udah punya pemikiran, Soekarno sejak remaja. Jadi banyak para pahlawan-pahlawan mereka yang mendapatkan penghargaan dari kita karena setelah membuat atau berjuang sehingga Indonesia ini merdeka, mereka itu dulu adalah para remaja. Gitu. Dan mereka berjuang dengan situasi, kondisi yang ada pada zaman mereka masing-masing. Sehingga ketika hari ini, waktu sudah terus berlalu dan mereka sudah lama tiada, mereka menjadi orang-orang yang tidak dilupakan nama mereka. Ya, terus kita punya persepsi yang baik tentang mereka. Sama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Masih ingat kita semua siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu waktu mereka beriman, mereka adalah anak-anak muda, remaja juga mungkin. Ya kan? Di antara mereka ada Khalid ibn Walid, sang pedang Allah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yang masuk Islamnya di umur 10-an tahun kalau nggak salah. Kemudian banyaklah anak-anak muda yang mereka berjuang, sampai hari ini nama mereka dikenal. Ya, padahal waktu itu belum ada gadget. Tetapi nama mereka dikenang karena tinta para ulama menuliskan tentang kreasi mereka. Ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang dengan mereka. Ya. Kita bukan mengambil poin keterkenalannya, ya, karena itu tidak ada gunanya. Tetapi yang kita ambil apa? Kontribusi, amal jariah, kebaikan-kebaikan yang kita turunkan untuk generasi selanjutnya. Kalau seandainya orang-orang baik terdahulu itu telah mewariskan hal-hal yang baik kepada kita sehingga kita bisa seperti ini, ya. Apa pula yang bisa kita berikan pada zaman ini dari diri kita untuk orang-orang atau generasi yang akan datang. Yang pada waktu itu pun mereka akan melihat kita tua. Ya. Adik-adik ini waktu itu akan mereka lihat ini orang-orang tua kita pada zaman yang akan datang nanti. Ya, mudah-mudahan umur dunia masih panjang ya. Kita sudah menua, kemudian kita udah tidak ada, ya kan? Mereka akan mengenang
Sekurang-kurangnya ini kebaikan-kebaikan ini karena perjuangan nenek kakek-kakek kita dulu, ya. Dan itulah kita gitu, walaupun mereka tidak sebutkan nama kita dan sebagainya. Jadi ini dunia sekarang, zaman sekarang udah zaman teknologi digital, ya. Saya lahir tahun 1973, umur saya 47 tahun. Tetapi perubahan teknologi digital, teknologi dari zaman ke zaman, dari saya lahir sampai hari ini, sudah mengalami perubahan yang cepat dan signifikan. Contoh, ya pada waktu saya baru lahir, masih kecil, itu TV belum ada. TV itu belum ada zaman dulu. Telepon itu belum ada. Jadi zaman dulu itu kalau mau, maksudnya belum ada, mungkin di rumah orang ada ya, di rumah saya yang belum ada mungkin. Ya. Jadi itu barang mewah gitu ya, barang mewah. Nah, jadi zaman dulu itu TV itu ada, belum warna, masih hitam putih. Terus baru lama-lama hitam putih. Baru ada video kaset, yang kasetnya itu sebesar apa ya? Sebesar buku kasetnya. Kasetnya itu untuk menayangkan tayangan itu sebesar buku. Buku yang tebal nih, buku yang di belakang saya ini. Sebesar itu kasetnya. Ya. Namanya video kaset namanya. Dan terus supaya ada CD lebih tipis. Sekarang ada flash disk. Ya, sekarang wah udah nggak perlu flash disk, asalkan buka udah ada semua terdata di dalam satu gadget. Artinya perubahan ini perubahan teknologi digital ini pada zaman sekarang ini mengalami percepatan-percepatan yang mungkin nanti di masa yang akan datang jauh lebih hebat daripada hari ini. Ya. Kalau seandainya adik-adik tertinggal, maka adik-adik akan tergilas dengan kemajuan teknologi. Orang udah sampai ke langit, kita masih di situ-situ aja. Masih konsumtif aja. Ya. Mungkin ya adik-adik kan nanti nggak seperti ini aja, nanti akan terus tumbuh, kemudian menyelesaikan pendidikannya, kemudian kuliah terus, kemudian nanti berumah tangga, punya anak-anak dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita tidak berjuang mengikuti perkembangan teknologi digital yang sekarang sedang marak, ya, maka kita nanti akan tertinggal. Mungkin teknologi yang akan datang nggak tahu kita seperti apa yang akan terjadi. Orang sudah kemana-mana, ya kita masih di situ-situ aja, masih mengkonsumsi, menikmati dan mengkonsumsi konten-konten dan produk-produk orang saja. Sehingga kita tidak bisa menguasai pasar. Ya, baik itu pasar dari aspek politik, terutama politik, sosial, ekonomi, ya, budaya, dan sebagainya. Ya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai remaja ya, harus betul-betul pertama tadi mengokohkan diri kita di atas keimanan, ya ambil hikmah-hikmah dari para ulama, karena sesungguhnya ulama itu adalah warathatul anbiya, ya kan, pewaris para nabi dan rasul. Dan kita sebagai manusia ini sebetulnya ya adalah pengikut para nabi dan rasul. Kalau kita mau menjadi pengikut para nabi dan rasul, harus mengikuti para ulama, karena mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jangan sampai keberadaan kita justru terpisah dari risalah para nabi. Ya, sejak kita diciptakan saja, ya kita adalah cucu Nabi Adam alaihissalam. Nah, Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan kita adalah cucunya, dan kakek kita manusia pertama itu adalah seorang nabi. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai manusia, ya, nanti akhirnya kehidupan ini akan berakhir dengan kiamat kubro, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilah, ada yang menjadi pengikut para nabi, ada yang bukan pengikut para nabi. Disitulah nanti akhirnya kita mempertanggungjawabkan ya, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, masing-masing kita mau tanggung jawabkannya. Nggak bisa karena kita di Al-Fityan semua tanggung jawabnya adalah kepala sekolah atau direktur Al-Fityan, nggak bisa. Atau karena kita berada di organisasi Rohis, nanti akan bertanggung jawab adalah ketua Rohis, enggak. Kita akan mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atas
kontribusi kita yang baik-baik ataupun kelalaian kita semua dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan adik-adik terus ya berkarya, berkreativitas, kemudian memberikan yang terbaik, bukan jadi orang-orang yang konsumtif, hanya mengkonsumsi konten-konten dari luar. Tetapi berkreasi supaya orang luar yang mengkonsumsi konten-konten kita. Ya, kenapa tidak orang-orang Korea itu yang ikut-ikut kita gitu? Kenapa harus kita yang ikut-ikut mereka? Itu misal, ini contoh ya kan. Kita buat konten-konten yang sampai orang-orang di luar sana, dari negara manapun, kalau bisa, peradaban itu mereka mengikuti kita, bukan kita mengikuti mereka. Karena kita yakin pasal jalan kebaikan. Jadi adik-adik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan pencerahan ya kepada kita semua. Mudah-mudahan kegiatan webinar yang kita lakukan ini memberikan manfaat dan bisa lebih dikembangkan lagi di kemudian hari, ya. Terutama di masa COVID, ya, kita tetap aktif belajar, tetap aktif mendapatkan ilmu, tetap aktif menggunakan setiap detik waktu kita yang berjalan pada hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang memberikan kontribusi yang baik kepada kepada semua orang, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Salman Al-Farisi LCMA, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi ini untuk para pemuda-pemudi SMA, SMK sederajat se-Sumatera Utara. Yang saya dapatkan dari materi yang dibawakan oleh Ustadz adalah ketika tadi Ustadz bilang bukan gadget yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan gadget. Gadget itu bisa juga seperti ibarat pisau. Pisau itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa kita gunakan seperti memotong cabai, memotong bawang atau segala macamnya. Juga bisa, pisau juga bisa untuk kejahatan, untuk membunuh orang, untuk yang macam. Jadi jadikanlah pisau itu pisau yang berguna, bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab peserta dengan pemateri. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat atau angkat tangan, nanti akan diberikan sesi untuk dihidupkan video. Aurik itu angkat tangan. Oke, ini ada yang angkat tangan, Ustaz, atas nama Aurik Muhammad. Silakan menghidupkan video dan unmute-kan speakernya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih sebelumnya kamera saya udah dihidupkan, udah kelihatan kan? Sudah, akhi. Baik, saya sebelum perkenalkan, saya Aurik Muhammad. Asal saya dari Rohis Mandua Model Medan. Saya merupakan wakil ketua umum dari Rohis tersebut. Jadi begini Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa sekarang ini kan teknologi canggih, terutama gadget, begitu. Jadi kita bisa membawa perubahan positif, salah satunya melalui gadget. Nah, sekarang kita berusaha untuk membuat perubahan melalui gadget tersebut. Tetapi di dalam lingkungan masyarakat pasti ada pro kontra. Jadi akan ada saja respon negatif, bahkan sampai ada yang dipidana, bahkan dia membawa perubahan positif. Jadi apa yang harus kita lakukan agar perubahan yang kita bawa tidak terhambat? Terima kasih. Jazakallah khairan katsir kepada akhi Auri Muhammad yang telah memberikan pertanyaannya. Kita tampung dulu 3 pertanyaan pertama, baru kemudian nanti akan dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Salman. Yuk, yang lain, para peserta yang ingin bertanya, boleh melalui chat, nanti akan dibacakan.
boleh juga langsung angkat tangan. Nanti akan dipersilakan untuk menghidupkan video. Ustaz, mungkin satu pertanyaan dulu Ustaz, dijawab dari pertanyaan Aurik Muhammad. Kepada Ustaz Salman kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Adinda Aurik Muhammad. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Terkait dengan apa yang harus kita lakukan dalam berkreativitas melalui gadget ya. Karena di dalam dunia pergadgetan ya mungkin ada undang-undang ya, undang-undang tentang ITE atau ujaran kebencian dan sebagainya. Tentunya kalau kita memegang erat norma-norma dan nilai-nilai Islam ya, kita pasti tidak akan terkena hal-hal yang sedemikian. Kenapa? Karena Islam juga mengajarkan kita juga tidak boleh ya menabur kebencian. Kemudian apalagi menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Ya, dalam Islam itu tidak boleh. Nggak ada undang-undangnya pun sebagai seorang Muslim kita tidak boleh melakukan itu. Ya. Apalagi kalau ada undang-undang dan tidak pidananya. Oleh sebab itu, dalam hal pergadgetan, ya kita juga harus mendalami nilai-nilai. Dan alangkah bagusnya juga mendalami aturan-aturan yang sudah yang berlaku. Ya, jadi terkait dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, bukan hanya di dunia permedsosan ataupun gadget ya, tetapi juga di kegiatan kita sehari-hari, pencemaran nama baik itu nggak boleh. Ujaran atau menyebarkan kebencian kepada orang lain ya, tidak boleh. Oleh sebab itu, boleh mengatakan sesuatu, mengkritik dengan bahasa-bahasa yang memang untuk mengkritik, bukan untuk mengajak orang membenci orang lain. Ya contohnya, ya misalkan kita menyinggung terkait dengan dengan naiknya BPJS misalkan. Itu kan memang kontennya kan konten politik. Karena anak remaja bisa berkreativitas ya untuk memberikan konten-konten yang sekiranya bisa membuat pemerintah menyadari bahwa mereka salah dan khilaf. Ya misalkan dengan dengan wawancara, ada video singkat wawancara kepada orang-orang yang merasa sangat susah karena BPJS naik, ini sebagai contoh ya, contoh dan sebagainya. Ya contoh-contoh lain juga bisa dikreasikan. Jadi terkait dengan takutnya dipidana, kemudian karena ujaran kebencian atau menyebarkan kebencian, kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya, itu sebetulnya harus kita betul-betul jaga diri kita, jangan sampai seperti itu. Ya. Kita berupayalah maksimal gitu, berupaya maksimal. Tapi kadang-kadang kita tidak sengaja atau keceplosan, ya. Karena emosional keceplosan, itulah gunanya seorang yang beriman, seorang Muslim harus menjaga emosionalnya, jangan sampai tidak terkendali. Nah ini harus betul-betul, oleh sebab itu banyak-banyaklah menimba ilmu, ya terutama kalau seandainya ada kajian-kajian keislaman, adik-adik jangan pernah absen, ya supaya kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang justru membahayakan kita. Jadi hal-hal yang membahayakan kita itu bukan hanya sesuatu yang datangnya dari orang lain, tetapi juga bisa hal-hal yang membahayakan itu berasal dari diri kita sendiri. Contohnya ya, contoh ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh adik-adik, di dalam Al-Quranul Karim, kita kan dilarang sama Allah menghina Tuhan orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Ya. Janganlah kalian menghina apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka yang menyembah selain Allah itu menghina Allah tanpa mereka ketahui. Jadi
karena kita menghina Tuhan orang, agama orang lain, sehingga menyebabkan orang lain itu menghina Allah dan menghina agama Islam. Itu sama saja kita dengan menghina Allah dan menghina agama Islam. Kenapa? Sama dengan hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian menghina ayah kalian sendiri. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, janganlah kalian menghina ayah kalian sendiri. Sahabat bertanya, apa ada orang yang menghina ayahnya sendiri? Kata Rasulullah SAW, ada. Ketika kalian menghina ayah orang lain, kemudian orang lain itu menghina ayah kalian, maka sama saja kalian menghina ayah kalian sendiri. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang kita lakukan, kita katakan, memang mungkin tujuan kita rasa-rasanya bagus, tetapi sesungguhnya itu malah berbalik kepada kita. Ya, menghina orang lain, akhirnya orang itu menghina kita, itu sama saja kita menghina diri kita sendiri. Ya. Menghina agama orang lain sehingga orang lain menghina agama kita, sama saja kita menghina agama kita sendiri. Menghina Tuhan orang lain, ya. Kemudian gara-gara itu orang-orang itu menghina Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan kita menghina Allah. Nah, itu dari sisi etika supaya kita tidak terjebak dalam ujaran kebencian, penyebaran kebencian, dan juga terjebak dalam pencemaran nama baik. Nah, oleh sebab itu harus kita mempelajari dengan baik ilmu etika, akhlak. Ya. Coba adik-adik yang di Rohis buka hadis-hadis tentang adab, ya adab kan banyak, baik itu di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam buku-buku hadis, Riyadhus Shalihin misalkan. Ya. Dan itu bisa dibuka loh di gadget ini. Ya, tinggal buka Google, Riyadhus Shalihin ada bukunya, terjemahannya juga ada. Ya, tinggal baca, oh begini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Jazakallah khairan katsir Ustadz Salman yang telah menjawab pertanyaan dari Akhi Aurik Muhammad. Semoga apa yang telah dijawab oleh Ustadz Salman dapat memuaskan pertanyaan dari Akhi Aurik Muhammad. Kemudian kami masih menampung pertanyaan-pertanyaan dari para peserta lain untuk bertanya langsung kepada pemateri kita kali ini. Silakan kepada para peserta boleh bertanya melalui chat meeting atau klik raise hand untuk bertanya langsung. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Oke, ada Ustaz pertanyaan dari Wan Hanan. Silakan bertanya Wan Hanan, menghidupkan kamera dan unmute-kan suaranya. Ya, silakan. Wan Hanan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Maulana Hanan dari siswa SMA IT Alfitian. Ingin bertanya, tadi Ustadz ada ngomong tentang kalau kita berkarya, misalnya ingin menyuarakan sesuatu, BPJS lah begitu kan. Itu kan menyinggung perpolitikan tuh Ustadz. Nah, sedangkan di rejim sekarang Ustadz, untuk menyinggung perpolitikan itu sangat sensitif Ustadz. Nah, gimana menurut Ustadz tuh dengan konten kreator seperti Jeris ID Ustadz, yang dia cuma hanya menyuarakan yang dia tahu, dan akhirnya dipenjara. Nah, itu kan adanya ketidakbebasan dalam berpendapat di sosial media. Gimana menurut Ustadz? Jazakallah kepada Akhi Hanan. Selanjutnya boleh Ustaz langsung dijawab kepada Ustadz, saya persilakan. Maaf ya, terima kasih ya kepada Dinda Hanan. Ini pertanyaannya cerdas sekali nih, luar biasa ya. Pertama saya ingin mereview tentang kisah Nabi Musa alaihissalam.
Jadi Nabi Musa alaihissalam ya, itu kan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menghadap Firaun. Ya, Firaun laknatullah. Firaun ini kan penguasa zalim. Ya, saya bukan mengatakan penguasa kita pada hari ini zalim, tidak ya. Tapi ini kita belajar dari bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala menghadapi penguasa ya. Mungkin ini jawabannya agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi sana kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu berlebih-lebihan ya, dalam bertindak, berbuat dan berkuasa ya. Semena-mena ya kalau bahasa kita. Kemudian ada pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka waktu itu kan Nabi Musa kan dengan Nabi Harun alaihissalam ya. Katakanlah kepada Nabi Musa, kepada Firaun itu perkataan yang lembut. Allah pesan supaya Nabi Musa mengatakan perkataan yang lembut. Supaya apa? Supaya Firaun itu yatadzakkaru, ingat kepada Allah, au yakhsha, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Firaun, itu perkataannya harus perkataan yang lembut. Pilih kalimat yang tidak punya delik. Ya. Jadi Firaun sendiri dulu itu juga punya kewenangan. Kalau orang salah cakap itu bisa langsung ditangkap sama dia. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Firaun, kita akan tahu kan kisahnya seperti apa. Kan tidak dipenjara oleh Firaun karena datang. Kenapa? Karena Nabi Musa ini ketika berhadapan dengan Firaun langsung, dia menggunakan kata-kata yang sangat lembut. Sehingga tidak punya delik untuk ditangkap oleh Firaun. Ya walaupun sebetulnya dalam dakwah Nabi Musa itu, Nabi Musa tidak berhasil mengajak Firaun untuk ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Nggak berhasil juga ya. Maka malah Firaun semakin angkuh, semakin sombong. Tetapi yang bisa kita ambil sebagai masyarakat lah ya, yang ingin memperbaiki kondisi dan situasi pada hari ini, kita harus bisa memilih kata-kata, ya, kata-kata yang betul-betul cerdas. Disitulah kalau memang ingin bergelut punya perhatian di bidang politik ya, kita harus belajar gitu, belajar mencari kata-kata yang sangat santun sehingga niat tulus ikhlas kita ingin memperbaiki itu betul-betul dirasakan oleh pemerintah misalkan. Ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika beliau datang kepada Firaun, Firaun sendiri nggak bisa. Wah ini udah cakap kasar nih, ini sudah berlebihan, nggak bisa, nggak punya delik. Sehingga Nabi Musa kan nggak ditangkap. Dan tidak ada alasan bagi Firaun untuk menangkapnya. Nah ini kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya adik-adik yang dirahmati Allah harus banyak-banyak belajar dari Al-Quran. Coba kita perhatikan, Al-Quran itu kan isinya banyak sejarah. Sejarah para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua ada. Ya, sejarah. Ya. Sejarah sampai diturunkannya Al-Quran itu, bahkan para ulama, ini buku-buku saya yang di belakang ini banyak buku sejarah. Ya, sejarah dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, itu bukan sejarah, ada sesuatu prediksi-prediksi zaman yang akan datang. Jadi ada Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menuliskan buku Al-Bidayah wa Nihayah dari mulai Nabi Adam sampai di masa dia hidup. Kemudian beliau menulis setelah masa dia hidup akan terjadi ABCD menurut prediksi kenabian. Jadi kita belajar dari sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para nabi, ya, supaya kita bisa menghadapi kehidupan dan suasana apapun di zaman kita. Ya. Makanya ada istilah jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah inilah sesuatu yang paling penting dalam menjalankan kehidupan kita. Sehingga kita punya contoh, punya tauladan dan punya cara-cara bagaimana menghadapi segala suasana.
Ini mungkin di antara tips ya. Kita perlu berkreasi, tetapi tidak sampai kepada hal-hal yang justru menjerumuskan kita. Jadi, terima kasih. Silakan, ada lagi yang bertanya? Syukron Ustadz Salman yang telah menjawab pertanyaan dari Akhi Wan Hanan. Semoga dapat memuaskan apa yang dipertanyakannya. Kemudian ada lagi Ustadz, pertanyaan dari Akhi Fatur, yaitu bagaimana cara menjaga keimanan agar tetap istiqomah. Ini gimana Ustadz? Atau enaknya kita jawab satu-satu atau tampung 3 dulu Ustadz? Ini Sambung aja ya. sambung aja ya. Kemudian ada Kurang jelas suaranya. Saya ulangi Ustadz, ada pertanyaan dari Akhi Fatur, yaitu bagaimana cara menjaga keimanan agar tetap istiqomah. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Alfi Azma, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Muhammad Alfi Azma, perwakilan dari Rohis SMA Negeri 15 Medan. Ingin bertanya Ustadz, apa-apa saja cara yang efektif untuk mengajak teman-teman kita agar dapat memanfaatkan gadgetnya untuk hal-hal yang positif, yang mana misalnya ia tertarik pada K-pop, kebaratan ataupun yang lainnya. Bagaimana cara efektif agar kita mengajak mereka untuk berubah dari hal-hal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan ketiga dari Tengku Muhammad Hanif, Ustadz, gimana caranya menumbuhkan sifat kepemimpinan kepada generasi pemuda agar bisa menjadi pemuda yang baper, bawa perubahan? Kemudian satu lagi Ustadz, ada pertanyaan dari Sultan Abdillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya Sultan, siswa Alfitian Medan, izin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih berpikiran terbuka dengan maksud menampung semua aspirasi yang terbaik guna membangun bangsa menuju negara besar. Mungkin 4 pertanyaan dulu Ustadz, nanti akan dilanjut lagi. Yang pertama tentang bagaimana istiqomah dalam iman. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang baik-baik itu sangat berat untuk dilakukan. Tetapi apabila kita memulainya, insya Allah kita akan terbiasa dan akhirnya kita bisa menikmati kebaikan itu. Jadi memang kita harus memulai diri kita dengan memaksakan diri kepada menceburkan diri kepada hal-hal yang baik. Walaupun nampaknya nggak enak, walaupun nampaknya susah, nampaknya sulit, tetapi itu adalah kebaikan. Banyak orang-orang yang lebih kepada susah bener, susah kali pun udahlah, ini aja lah gitu. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang nikmatnya sementara, tetapi menyesal di belakangan hari. Jadi istiqomah itu, ya pertama, kalau kita sudah masuk dalam kebaikan itu, saya yakin pasti kita menikmatinya. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara, ya berbagai macam cara. Terutama kita banyak-banyak berteman atau meminta nasihat dari orang-orang yang mungkin imannya lebih baik daripada kita. Ya. Kita nasihat itu sangat perlu. Ya, istilahnya kalau ulama dulu mujalasatus sholihin, banyak duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Memandang orang-orang soleh, siapa kiranya yang kita lihat soleh. Ya. Kalau di YouTube itu yang paling menarik itu misalkan dengar ceramah Ustadz Abdul Somad misalkan, ya kan. Atau untuk anak-anak muda Ustadz Hanan Ataki, atau ada Ustadz Husin itu yang masih remaja, masih tingkat sekolah kalau nggak salah, atau kuliah. Ya. Nah, subhanallah. Ya. Jadi mengidolakan orang-orang soleh. Itu salah satu bagaimana menjaga keistiqomahan. Kemudian dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Bangga terhadap orang-orang soleh. Coba kita lihat, kita bangganya sama siapa sih sekarang? Kalau kita bangganya sama orang-orang yang bukan orang soleh, ya tidak mungkin kita akan bisa istiqomah gitu. Ya, bangga sama Rasulullah SAW, bangga sama sahabat-sahabat, lebih dalam bagaimana kehidupan mereka. Ya. Itu bisa membuat kita istiqomah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengajak ya teman-teman supaya bisa menggunakan gadgetnya secara positif. Adik-adik harus bisa membuktikan kepada kawan-kawan ketika adik-adik menggunakan gadget itu secara positif, ya
adik-adik itu jadi orang yang betul-betul bisa jadi tuntunan dan tauladan. Terutama adik-adik rohis kan. Kalau orang di luar sana, oh ternyata dia gadgetnya katanya positif, cuman sekolahnya kok nggak pinter. Ini kan jadi sulit untuk diikuti. Nampak kelihatan kita itu berhasil. Ya. Mungkin orang-orang di luar sana banyak yang melihat kita ini berhasil apa tidak gitu. Kemudian kita betul-betul merasakan riang. Ya. Jadi semua itu sebetulnya sangat berpengaruh kepada diri kita. Ya. Kalau diri kita mampu mengimplementasikan kenikmatan bergadget positif itu, ya, kemudian mereka melihat kita bahagia betul dengan aktivitas positif itu. Orang-orang itu mereka yang biasa menggunakan gadget secara negatif, mereka kan bertanya-tanya kok senang kali hidup mereka ini, gitu kan? Dan akhirnya mereka bertanya dan itu pertama. Jadi yang paling pertama adalah tauladan. Rasulullah SAW itu bisa mengajak orang itu karena tauladannya. Banyak orang dapat hidayah masuk ke dalam Islam, tidak perlu banyak penjelasan. Baru melihat Rasulullah SAW saja udah kepingin masuk Islam gitu. Ya, melihat cara bicara Rasul, melihat sikap dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, itu orang melihatnya kepingin masuk Islam gitu. Apakah orang-orang di luar kita itu ketika melihat kita kepingin mendapatkan hidayah, malah jangan-jangan gara-gara sikap kata-kata gitu orang malah lari dari hidayah. Jadi sangat bergantung kepada diri kita. Kemudian yang kedua, tentunya terkait dengan gadget positif ini ya, sampai kepada membawa perubahan ya. Itu harus kita harus berkreasi semaksimal mungkin sehingga kegiatan kita ini menarik gitu. Jadi kita mulai kepada hal-hal yang sifatnya disepakati bahwa itu adalah perbuatan buruk. Gitu ya. Ya sebagai contoh, ya misalkan banyak aktivis-aktivis atau rohis ya Islam yang dia itu memang sudah istiqomah, ya, kemudian tentunya orang di luar mereka melihat keistiqomahan itu sepertinya berat. Ya. Apalagi misalkan ya karena kita sangat istiqomah kita tidak main musik lagi misalkan. Ini misalkan. Orang luar, oh, berarti kalau kita mau tobat, maaf, ada gangguan. Berarti kalau kita mau tobat, harus meninggalkan musik misalkan. Ya. Itu kan mereka jadi, nggak jadilah aku tobat katanya. Padahal kan musik itu, walaupun ada sebagian ulama yang mengharamkan, tetapi tidak sepakat semua ulama mengharamkannya. Ya bagi adik-adik yang memang ya udah musik itu haram, biarlah untuk dirinya sendiri. Ada rekan-rekan kita yang mungkin tidak bisa meninggalkan itu. Jangan lantas kita bilang seolah itu sesat, seolah itu masuk neraka dan sebagainya. Kemudian bahkan Rasulullah SAW ya, itu kepada orang-orang ya yang berbuat maksiat sekalipun Rasulullah SAW masih masih mentolerir gitu ya. Maksudnya mentolerir itu bukan berarti Rasulullah SAW setuju dengan perbuatan maksiatnya, tetapi Rasulullah SAW tahu ini orang belum bisa merubah dirinya. Maka caranya harus diselamatkan sedikit demi sedikit, tidak langsung konstan ya, karena orang pasti berontak kalau konstan dan takutnya semakin jauh dari hidayah. Misalkan ada orang nggak sholat, kita bilang sholatlah kau misalkan, nanti kau nggak sholat masuk neraka gini. Akhirnya dia marah. Macam kau punya pula neraka itu. Katanya. Macam kau pula Tuhan bisa. Supaya orang-orang itu mau mengikuti ajakan kita. Ya. Jadi kata-kata, sikap, ini si fulan ini cara ngajaknya begini, siapa yang bisa dekati dia? Oh ini bisa, misalkan begitu. Jadi harus ada strategi yang matang. Kemudian terkait dengan masalah kepemimpinan ya, kepemimpinan. Jadi bagaimana kita membina diri kita supaya memiliki ya
apa namanya karakter kepemimpinan ya mungkin ya, atau apa berkaitan dengan kepemimpinan. Ya tentunya itu semua dengan latihan. Ya. Adik-adik masuk di organisasi kan orang yang punya jiwa kepemimpinan itu siap dipimpin dan siap memimpin. Kadang-kadang ada orang yang siap memimpin tapi tidak siap dipimpin. Ada juga orang yang siap dipimpin tapi tidak siap memimpin. Jadi harus dua-duanya harus bisa. Ya. Terus di antara sifat-sifat kepemimpinan itu harus humble. Humble itu artinya dia masuk ke seluruh orang. Ya. Rasulullah SAW itu masuk kepada semua orang. Semua orang yang melihat wajah Rasulullah SAW pasti kagum. Ya. Baik itu kawan maupun lawan. Baik itu sahabat Rasulullah maupun musuh Rasulullah SAW. Mereka kagum ya, sebetulnya. Tapi karena mereka tidak mendapatkan hidayah, mungkin mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi dibangun dengan ya bisa juga Rohis ini mengadakan pelatihan kepemimpinan. Ya, bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi pelatihan-pelatihan ini juga penting. Ya, kita adakan dan kita ikuti. Kita panggillah ustaz-ustaz kita atau guru-guru kita atau orang-orang yang punya pengalaman kepemimpinan, tentunya orang-orang yang lurus ya. Ya mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari mereka. Ya. Itu salah satu cara ya supaya kita bisa membentuk jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Kemudian terakhir, saya lupa tadi apa ya? Terakhir ini Ustaz. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, saya Sultan. Bagaimana cara kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih Kalau berpikir? yang terakhir apa tadi ya? Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana? Online, ya? Iya. Mana lebih efektif belajar online ya dengan tatap muka atau offline ya? Online atau offline itulah ya, mana lebih efektif. Jadi sebetulnya belajar online ini itu kan karena masalah pandemi. Tentunya belajar offline itu lebih efektif karena kita langsung bertatap muka dengan orang yang mengajarnya. Jadi kita tahu betul gestur tubuhnya, kemudian mimik wajahnya secara jelas. Tentunya offline lebih produktif. Cuman kita ini kan sekarang di masa pandemi. Ya. Maka dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa, maka lebih dikedepankan online, ya. Virtual seperti yang kita lakukan pada siang ini. Terima kasih, itu 4 pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab. Syukron Ustadz Salman yang telah menjawab. Ini masih nampung pertanyaan lagi atau gimana Ustadz? Masih banyak juga nih antusiasnya. Kurang dengar suaranya. Halo, udah dengar? Kurang dengar ya? Halo, cek. Ya, syukron kepada Ustadz Salman yang telah menjawab pertanyaan dari audiens kita kali ini. Kurang jelas suaranya? Kurang jelas. Masih kurang jelas? Oh iya. Moderatornya kurang jelas suaranya. Assalamualaikum. Ustadz, udah jelas suaranya? Cek. Yang peserta sudah jelas suara saya? Jelas. Sudah. Jelas. Suaranya nggak jelas. Udah. Assalamualaikum Ustadz. Sudah jelas suaranya Ustadz? Suaranya kurang jelas, nggak dengar saya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah jelas suaranya Ustadz? Sekarang sudah jelas? Iya, suaranya nggak jelas. Ya, belum jelas juga. Ya. Kurang jelas. Ya. Cek. Assalamualaikum. Salam, ya jelas. Syukron kepada Ustadz Salman yang telah menjawab pertanyaan dari audiens kita. Ini kan sebenarnya masih banyak nih yang bertanya, ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Apa langsung dijawab atau gimana, San? Atau pakai ini ya? Chatting ya? Di chatting ada ya? Iya, San. Di chatting nggak ada lagi saya rasa ini. Di privat, San. Di privat kami, San. Saya bacakan aja atau saya bacakan ya, San? Wih, ini suaranya nggak jelas. Iya. Ya, kurang jelas suaranya ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Hafiz Raihan. Ya, silakan.
Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menyelaraskan urusan dunia dan akhirat agar pribadi menjadi lebih baik dan menjadi pemuda yang membawa perubahan? Kemudian pertanyaan lagi dari saudara Sultan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Saya Sultan, siswa Alfitian Medan, izin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih berpikiran terbuka dengan maksud menampung semua aspirasi yang terbaik guna membangun Oh iya, bangsa itu tadi menuju ya. negara besar? Mungkin Ya, itu tadi Ustaz, belum ya. untuk para peserta kita tutup sesi pertanyaan dan yang dua ini akan dijawab oleh Maaf, yang pertama tadi apa? Maaf, yang belum pertama. dengar tadi. Yang Yang dari pertama, Hafiz Raihan. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menyelaraskan urusan dunia dan akhirat agar pribadi menjadi lebih baik dan menjadi pemuda yang membawa perubahan? Itu yang pertama, Ustadz. ya. Yang kedua, Yang kedua dari Sultan, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih berpikiran terbuka dengan maksud menampung semua aspirasi yang terbaik guna membangun bangsa menuju negara besar? ya, pertama menyeimbangkan dunia dan akhirat ya. Jadi kalau saya punya pemahaman ya tentang dunia dan akhirat ya, bahwa kita tidak mungkin bisa menguasai dunia kalau tidak berorientasi akhirat. Dan kita tidak mungkin bisa bisa sukses di akhirat kalau tidak bisa menguasai dunia. Jadi lihatlah Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu orientasinya akhirat, tetapi mereka menguasai dunia. Dan orientasi akhirat itu dia bukan sifatnya temporer. Nabi Musa, ya, dia terus berusaha, walaupun hasilnya bukan beliau yang menikmatinya. Tetapi banyak yang mendapatkan hidayah dan beliau menjalankannya dengan apa adanya gitu ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya selalu menyampaikan bahwa ya kita ini apa yang diinginkan Allah aja terhadap diri kita gitu ya. Misalkan dalam sholat kita kan membaca ihdinas siratal mustaqim, kita minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa melihat jalan ini mana yang lurus. Kalau melihat dengan mata kepala kita, perlu kita lihat dengan hati kita. Ya. Makanya adik-adik kalau punya pilihan, misalkan mau masuk mana ya, mau masuk Alfitian atau mau masuk sekolah yang lain, itu kan kita kan nggak tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Ya. Kita cari informasi apa tentang Alfitian, apa tentang sekolah yang lain, kemudian kita serahkan kan kepada Allah, kita minta kepada Allah mana yang terbaik. Insya Allah sukses kita di dunia. Ya. Jadi orientasi akhirat itu membuat dunia itu terbentang untuk kita. Ya. Jadi orientasi itu adalah dunia, orientasi itu ada akhirat, dan penguasaan kita adalah duniawi. Ya. Jadi kita menguasai dunia dalam rangka berorientasi akhirat. Ya. Jadi itu sebetulnya. Ya. Jangan sampai dunia itu kita pegang orientasinya dunia. Atau kalau akhirat, kerja-kerja akhirat yang kita kerjakan, tapi orientasinya dunia, itu malah terbalik ya. Jadi dunia itu kita kuasai, orientasinya tetap akhirat. Insya Allah sukses. Dan kesuksesan kita akan luar biasa, melebihi kesuksesan orang-orang yang hanya orientasinya dunia. Contoh, dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, seorang khalifah ya setelah Khulafaur Rasyidin di masa Bani Umayyah, itu Umar ibn Abdul Aziz ya, itu beliau ini berkuasa cuma 2 tahun ya, cuma 2 tahun. Ini bisa menjawab yang pertanyaan yang kedua. Tapi karena orientasinya betul-betul akhirat, dia mampu itu mentadbir umat Islam atau kawasan negeri Islam yang begitu luas sampai perbatasan Cina, sampai perbatasan Romawi ya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dalam tahun pertama dia tata. Tahun kedua itu masyarakat di bawah kepemimpinan beliau itu semuanya sejahtera. Semuanya sejahtera ya, tanpa terkecuali. Ya, semua sejahtera. Sampai-sampai negara itu bingung mau bayar zakat kemana. Harta zakat itu berlimpah ruah, mau bayarnya kemana nggak ada yang menerima. Saking apa? Saking semuanya kaya, semuanya sejahtera. Ibaratnya pada waktu petugas zakat membawa emas 1 ember untuk dibagi-bagikan. Ya. Assalamualaikum, ini ada zakat mau dibagikan.
Yang punya rumah bilang, maaf Pak, di rumah kami masih banyak emasnya. Saya begitu. Kalau sekarang coba ya, diumumkan aja ini mau bagi zakat 1 juta satu orang, pasti penuh rumah kita orang datang. Nah, jadi orientasi akhirat itu membuat semuanya semakin luar biasa. Justru kalau orientasinya dunia, itu membuat nasib kita makin terbelenggu, makin hina, makin tidak tidak mulia lah, hina betul ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan dalam rangka bawa perubahan ya untuk merubah bangsa dan negara kita. Yang paling penting itu adalah pembangunan karakter. Karakter kita yang harus kita bangun, karakter mental. Ya contoh, ya zaman dulu para sahabat itu nggak ada SD, SMP, SMA itu nggak ada zaman sahabat. Mereka semua dididik di masjid oleh Rasulullah SAW. Mereka dididik di masjid. Nggak ada sekolah SD, SMP, dan seterusnya sampai profesor nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat itu 2.000 sahabat, itu meninggalkan 2.000 sahabat yang kapasitas mereka itu mampu memimpin dunia. Jadi bukan memimpin bangsa Arab, memimpin dunia. Bagi mereka ada yang jadi gubernur macam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau memimpin perbatasan negeri Cina dekat Uighur sana, ya. Bahkan makamnya, kuburannya di sana, meninggalnya di sana. Jadi seorang sahabat Rasul yang ditempa di Madinah bisa jadi gubernur di dekat Cina. Coba bayangkan, ya. Bagaimana cara salah mendidiknya itu. Makanya kembali lagi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada yang di Romawi, ada yang macam-macam. Ya, di Mesir, di Eropa mereka jadi pemimpin. Ya. Siapa yang mendidik mereka? Rasulullah SAW. Mental mereka. Apakah ketika mereka dididik itu mereka senang? Oh, susah sekali. Di Madinah itu hidup Rasulullah SAW ketika berjuang itu bukan mudah, bukan penuh dengan gelimpangan harta. Susah, sampai makan aja payah. Tapi mereka istiqomah, tidak goyah dengan godaan-godaan dunia gitu. Mereka tahu betul kesulitan yang mereka jalani ini nanti di kemudian hari akan mendapatkan kelapangan yang tidak terhingga. Dan betul, sahabat berjuang terus ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berhasillah kaum muslimin menaklukkan Qadisiyah, salah satu ibu kota di Persia. Dari Qadisiyah itulah dibawa bertonton emas, harta benda, ghanimah yang luar biasa ke Madinah dibawa. Dan disitulah umat Islam itu merasakan kehidupan yang serba kelapangan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun khawatir dia. Karena sudah biasa hidup susah, dan itu menjadi nikmat, ketika harta berlimpah ruah, itu mereka jadi khawatir gitu kan. Jangan-jangan gara-gara inilah kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa maju ya, di kemudian hari. Jadi karakter orang-orangnya, karakter masyarakatnya, sampai sekarang masyarakat buang sampah masih sembarangan. Ya, di jalanan ngomongnya juga masih kasar dan memaki, mengumpat dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau masyarakat Madinah, di Madinah itu subhanallah, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat, kalau orang Quraisy dari Mekah datang ke situ, itu mereka akan takjub, indah betul Madinah ini. Orang-orangnya santun-santun, lembut-lembut, akhlaknya luar biasa. Ya. Ya samalah kiranya kalau misalkan saya masuk Al-Fityan misalkan, oh anak-anak muridnya bagus-bagus. Jangan pula nanti sampai di sana, oh gini kasar-kasar kan ngomongnya kan di Al-Fityan misalkan. Jadi itu jadi wajah Al-Fityan. Ya. Di Madinah dulu, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, beliau ketika datang ke Madinah enak betul Madinah ini gitu ya. Enak sekali Madinah ini. Padahal dia masih musyrik, belum masuk Islam. Itulah yang menyebabkan dia jadi masuk Islam. Kenapa? Indah betul Islam. Nah, jadi membangun karakter, ya, membangun karakter diri kita, akhlak dia, bagaimana cara bicara, bagaimana cara sikap, mempunyai mental yang kuat, mental yang kokoh, ya, tidak mudah tergoda. Kemudian menyingkirkan yang nikmat sementara lah, padahal itu merusak. Ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, insya Allah.
Baik, saya rasa cukup ya dari saya. Terima kasih banyak kepada adik-adik. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, ya, tetap menjaga kesehatan, terutama di masa COVID ini. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah dulu, ya. Karena adik-adik mungkin imunnya bagus, ya, imunnya bagus. Kalau kena COVID masuk ke dalam mungkin nggak masalah, ya, mungkin ya. Tapi bisa jadi itu dibawa ke rumah, sementara orang tua kita, misalnya ada nenek kita, ada orang tua kita yang punya penyakit bawaan. Gara-gara virus yang kita bawa ke rumah itu bisa membuat kita menyesal karena tertular kepada orang yang orang tua di rumah kita dan akhirnya mereka meninggal, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi perlu hati-hati dan kewaspadaan. Ya. Terima kasih adik-adik, saya mohon maaf, pamit, mohon izin juga. Mudah-mudahan pertemuan yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran termasuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada penyelenggara Rohis Al-Fityan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada kami ucapkan kepada pemateri kita Ustadz Haji Salman Al-Farisi LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa yang langsung dibawakan oleh Ustadz Salman. Kepada Ustadz Salman, kami persilakan. Ya, kita baca doa kafaratul majelis saja ya. Oh ya. Sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita foto bersama dulu, Ustaz. Foto, gimana itu ya, caranya? di foto dari sini, Ustaz, di screenshot. Boleh. Untuk para peserta boleh menghidupkan kameranya, kita akan foto bersama. Oke, slide 1. Oke, kemudian slide 2. Slide 3. Terus, nggak apa-apa. Slide 4. Apa? Slide 5. Nah, isi foto kita telah selesai, maka berakhirlah acara kita. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Salman yang telah menyempatkan waktunya di kesibukan dia, masih sempat menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita, memberikan motivasi kepada para pemuda Islam untuk merubah dunia kita. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Mungkin itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para peserta, silakan absen melalui link yang sudah dibagikan. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Nanti akan dibagikan sertifikat melalui akun Gmail-nya masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih jazakallah kepada seluruh peserta dari SMA, SMK sederajat Sumatera Utara yang telah ikut bergabung berpartisipasi dalam kegiatan mentoring akbar online kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya dari kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Untuk teman-teman yang sudah mengisi link absennya, boleh dipersilahkan keluar, sudah diperbolehkan untuk keluar dari Zoom meeting. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah.